Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di pagi hari yang diberkahi ini untuk melanjutkan kajian kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih berkaitan dengan bab yang pertama, yaitu bab tentang keikhlasan dan niat. Dan kita telah sampai pada hadis yang keenam, yaitu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis yang keenam, wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf ibni Zuhra ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Hadis yang keenam ini dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Ishaq ini kunyah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab dan seterusnya. Ini semua adalah nama-nama dari kakek buyutnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan nasab Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertemu dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kakek yang sama yang bernama Kilab bin Murrah. Sehingga di sini kita ketahui bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini, selain beliau adalah orang Quraisy, beliau juga memiliki kedekatan nasab dengan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Sepuluh orang, ya, salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab, yang ketiga adalah Utsman ibn Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib,
Yang kelima, Tolha ibn Ubaidillah. Yang keenam, Az-Zubair ibn Al-Awwam. Yang ketujuh, Abdurrahman ibn Auf. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan adalah Sa'id bin Zaid. Dan yang kesepuluh, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 10 orang ini merupakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Karena Nabi SAW pernah berkata tentang mereka satu persatu bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan seterusnya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, dan Utsman di surga. Ini merupakan keutamaan dari 10 orang sahabat ini, dan salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Keutamaan yang tidak mungkin bisa dikejar oleh orang-orang yang datang setelahnya nanti. Qala, berkata Sa'ad, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku untuk menjengukku pada tahun haji wada', yaitu haji terakhir dan haji perpisahan. Min waja'in ishtadda bi, karena penyakit kronis yang menimpaku. Dalam perkataan saat ini menunjukkan akhlak mulia dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seorang nabi dan rasul, pemimpin kaum muslimin, bahkan seluruh tubuh beliau ini diberkahi. Ludah beliau diberkahi, bekas potongan rambut beliau diberkahi, keringat beliau diberkahi, dan para sahabat mengambil berkah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau masih mau menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Maka di sini ada anjuran bagi kaum muslimin, baik dia adalah seorang pemimpin ataupun bukan, untuk saling menjenguk saudaranya yang sedang sakit, mendoakannya, menghiburnya, dan yang lain sebagainya yang bisa membantu untuk mengurangi beban penyakitnya tersebut, walaupun hanya dengan doa dan juga ucapan-ucapan yang menghibur, yang memberikan optimisme dalam kehidupan ini. Dan ini merupakan akhlak yang mulia. Maka pantaslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan suri tauladan yang wajib untuk diikuti oleh setiap muslim dan muslimah. Dalam setiap gerak-gerik beliau, ucapannya, perilakunya, semuanya adalah kebaikan. Bahkan dikatakan, laulam yakun ma jaa Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dinamakan agama, niscaya menurut pandangan manusia itu adalah kebaikan. Seandainya apa yang diajarkan Nabi ini bukan dikatakan sebagai agama, niscaya itu adalah suatu
kebaikan pada akal manusia maupun perilaku manusia. Karena begitu mulianya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita harus berusaha sedikit demi sedikit untuk mengikuti akhlak Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semakin hari menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Dan tujuan kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kesana, yaitu supaya kita bisa berakhlak, berperilaku seperti akhlak dan perilaku Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki perubahan dalam kehidupan ini dari segi akhlak dan perilaku, tidak statis dalam satu kondisi, apalagi jika itu merupakan suatu keburukan. Fakultu, maka Sa'ad pun berkata, ya Rasulullah, inni qad balaghabi minal waj'i ma tara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya penyakitku ini telah mencapai puncaknya. Berarti sangat parah penyakitnya ini, sudah kronis. Penyakit yang sangat mengkhawatirkan, bisa menyebabkan kepada kematian. Sebagaimana yang engkau saksikan wahai Rasulullah. Maka di sini para ulama menjelaskan bolehnya bagi orang yang sakit untuk mengadukan penyakitnya, tapi bukan dalam rangka berkeluh kesah, apalagi sampai tidak ridha dengan penyakit yang sedang dideritanya, tapi dalam rangka untuk memberitahukan kepada orang-orang yang menjenguknya kondisi penyakitnya, barangkali ada suatu obat yang bisa meringankannya, atau mengharapkan doa dari orang-orang soleh yang menjenguknya. Wa ana dzu malin wala yarithuni ila bannatun li. Wahai Rasulullah, sesungguhnya penyakitku ini telah mencapai puncaknya sebagaimana yang engkau lihat atau engkau saksikan. Dan aku adalah orang yang memiliki harta. Wala yarithuni ila bannatun li, dan aku tidak memiliki ahli waris kecuali hanya putriku seorang. Kecuali hanya seorang putri. Afa atasaddaqu bisulusai mali, apakah aku boleh menyedekahkan 2/3 hartaku? Qala la, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Berarti ini sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah yang berupa wasiat. Karena saat di sini merasa dirinya tidak akan hidup lama lagi sebab sakitnya sangat parah. Fasyatru ya Rasulullah, setengahnya wahai Rasulullah. Faqala la, dijawab oleh Nabi, tidak boleh. Qultu fathulusu ya Rasulullah, maka Sa'ad pun berkata, bagaimana kalau 1/3 wahai Rasulullah? Qala,
Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatsulusu katsirun au kabirun." Sepertiga, iya boleh. Sepertiga itu banyak atau jumlahnya besar. Ya. Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama menjelaskan bahwa wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris, karena wasiat ini bukan diberikan kepada ahli waris tapi kepada selain ahli waris, seperti misalkan kepada kerabat tapi bukan bagian dari ahli waris, maka mereka boleh mendapatkan harta dari orang yang meninggal tapi dengan wasiat. Tapi wasiat di sini tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan sepertiga ini merupakan batasan maksimal bolehnya memberikan harta kepada selain ahli waris sebagai wasiat. Kenapa dibatasi sepertiga? Karena memang kondisi saat pada waktu itu sangat kronis dan dikhawatirkan dia akan meninggal dunia, sehingga sedekah ini bukanlah sedekah sunnah yang boleh berapa saja tanpa batasan, tapi sedekah ini adalah sedekah yang berupa wasiat. Karena sebelumnya Sa'ad berkata, aku tidak memiliki ahli waris kecuali hanya putriku seorang. Dan agama kita membatasi bahwa wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga. Bahkan para ulama mengatakan kalau bisa di bawah dari sepertiga, seperlima atau seperempat. Karena sepertiga ini sudah banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, innaka an tadhara warathataka agniya'a khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka alatan dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, sehingga terpaksa mereka meminta-minta kepada manusia. Dalam hadis yang mulia ini mengandung penjelasan hendaknya bagi seseorang memperhatikan kondisi ahli warisnya, meninggalkan harta warisan kepada mereka itu lebih baik ketika harta tersebut bisa menjaga kehormatan mereka dari meminta-minta kepada orang lain, daripada tidak meninggalkan sama sekali. Walaupun memang ada sebagian dari para ulama, bahkan dalam kisah Umar ibn Abdul Aziz, beliau adalah seorang khalifah tapi meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan harta warisan, meninggalkan tapi hanya sedikit saja jumlahnya. Namun di sini memang setiap manusia itu berbeda-beda, baik tingkat keimanannya maupun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara umum memperhatikan kondisi ahli waris ini merupakan perkara yang dianjurkan. Bagaimana kehidupan nanti setelah ditinggalkan? Intinya jangan sampai
menjadikan ahli waris ini menjadi orang-orang yang terlantar. Dan di sini juga ada kebolehan untuk jam'ul mal, mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta. Selama harta tersebut didapatkan dari jalan yang halal. Dan selama harta tersebut tidak menjadikan seorang hamba semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika harta tersebut menjadikan seorang hamba semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta tersebut bukan lagi kenikmatan tapi menjadi bencana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak bisa menjadikan pemiliknya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenikmatan itu adalah bencana. Dan juga zuhud terhadap dunia ini bukan ditinjau dari sedikitnya harta atau banyaknya harta, tapi zuhud sebagaimana yang sudah pernah kita bahas juga di majelis yang mulia ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dan selama harta tersebut tidak sampai masuk ke dalam hati kita, apalagi sampai mengakar di dalam hati kita, maka sebanyak apapun harta tersebut tidak akan pernah membahayakan. Tapi kalau harta tersebut sudah berada di dalam hati kita, mengakar, maka pasti akan membahayakan walaupun seseorang tidak memiliki sepeser pun dari harta. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, famata kanal malu fi yadik wa laysa fi qalbik lam yadurrak walau kathur. Maka ketika harta itu ada di tanganmu, tidak berada di dalam hatimu, sebanyak apapun harta tersebut, maka tidak membahayakanmu. Wa mata kanal malu fi qalbik darrak walau lam yakun fi yadika minhu syai'un. Namun ketika harta tersebut sudah mengakar di dalam hatimu, walaupun engkau tidak memilikinya sepeser pun di tanganmu, pasti membahayakanmu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan hartamu karena mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala atasnya, hatta ma taj'alu, sekalipun apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Dari ucapan Nabi SAW ini, kita bisa mengetahui bahwasannya infak yang dikeluarkan oleh seseorang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari niatnya. Jika diniatkan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka dia pasti akan mendapatkan pahalanya. Tapi jika diniatkan untuk selain itu, untuk mendapatkan pujian atau untuk mengharapkan kehormatan, kedudukan di hadapan manusia, maka ini semua tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun harta yang diinfakkan jumlahnya cukup banyak sekali. Dan disinilah sebenarnya, atau ucapan Nabi SAW inilah yang sebenarnya memiliki hubungan dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu bab yang berkaitan dengan keikhlasan dan niat. Karena dalam ucapan Nabi SAW di sini mengandung anjuran untuk mengikhlaskan setiap apa yang dinafkahkan dan juga memiliki niat yang baik ketika bersedekah atau menginfakkan harta. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sekalipun apa yang kau suapkan ke mulut istrimu. Nafkah kepada istri, anak, ya, ini merupakan kewajiban. Ini merupakan kewajiban, keharusan. Akan tetapi jika dalam menafkahi istri dan anak kita diiringi dengan niat yang baik karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ ada pahala yang lebih khusus lagi daripada hanya sekedar memenuhi kewajiban untuk menafkahi anak dan istri. Dan di sini juga menunjukkan betapa pentingnya fungsi niat. Karena sesuatu yang mungkin kita anggap sepele, tapi kalau diniatkan untuk kebaikan dan sesuatu tersebut bukanlah sesuatu yang tercela maupun dilarang dalam syariat, maka pasti akan mendapatkan pahala yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah seorang hamba harus senantiasa meluruskan niatnya, memperbaiki niatnya dalam melakukan segala sesuatu, terutama jika itu mengandung kebaikan, walaupun kebaikan tersebut mungkin adalah perkara yang mubah. Qala faqultu, kemudian Sa'ad berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan setelah sahabatku pergi? Ini adalah kekhawatiran Sa'ad karena beliau sedang sakit, dan pada waktu itu kondisinya sedang haji wada. Beliau khawatir akan ditinggalkan oleh para sahabatnya, pergi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sehingga apa? Sehingga beliau khawatir bahwasanya hijrahnya selama ini tidaklah membawa manfaat atau tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang itu sudah hijrah, ini merupakan amalan yang besar, pantang baginya untuk kembali ke kota atau ke tempat kelahirannya yang telah ditinggalkannya tersebut. Dan ini menunjukkan kekhawatiran Sa'ad adalah kekhawatiran tentang permasalahan akhirat, bukan kekhawatiran tentang permasalahan dunia. Dan memang seperti inilah seharusnya seorang muslim, hatinya senantiasa terikat dengan perkara-perkara akhirat, bukan hanya terikat dalam perkara-perkara dunia maupun materi yang fana ini. Karena semuanya itu pasti akan sirna. Qala, maka Nabi SAW pun menjawab, menghibur Sa'ad dari kegelisahannya ini. Innaka lan tukhallafa
fata'mala amalan tabtagi bihi wajhallah illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya tidaklah engkau ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya yang lain, kemudian engkau melakukan suatu amalan karena mengharapkan wajah Allah, melainkan derajat dan ketinggianmu pasti akan ditambahkan, pasti akan ditambahkan, ya. Maka dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada kita, ketika seorang hamba terluput dari suatu amalan, bukan berarti dia tidak bisa meraih pahala dari amalan yang dia tinggalkan tersebut karena adanya uzur, seperti sakit atau adanya uzur-uzur yang lainnya. Dia bisa melakukan amalan yang lainnya selama amalan tersebut diniatkan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam melakukannya, ikhlas dalam melakukannya. Amalan apapun itu harus diusahakan untuk senantiasa ikhlas dengan niat yang lurus. Karena jangan sampai apa yang telah kita upayakan, apa yang telah kita keluarkan dari harta ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya karena mengharapkan pujian dari manusia, kehormatan, kedudukan di antara manusia. Bahkan sebagiannya lagi ketika beramal bukan dibangun karena keikhlasan, karena niat yang lurus, tapi karena ada sesuatu intrik-intrik tertentu, persaingan ini dan itu. Di sana ada kajian, tidak mau kalah, di sini pun bikin kajian. Ada suatu permasalahan di suatu tempat, kemudian akhirnya berpisah. Yang di sini membuat suatu lembaga yayasan, yang di sini pun ikut membuat lembaga atau yayasan, tapi tidak diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang lurus, tapi ada intrik-intrik di belakangnya. Maka janganlah sampai seperti ini. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Untuk apa mempertahankan sebuah egoisme hanya untuk supaya terlihat, ya, selalu berada di atas, padahal semuanya itu pasti akan sirna. Tapi selama yang dilakukan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang lurus, maka jika amalan itu membawa kebaikan bagi kaum muslimin, di sini kita harus tetap mendukungnya. Karena untuk melakukan suatu kebaikan itu tidak harus dalam satu wadah, selama tujuannya sama, menjadikan umat Islam ini semakin berjaya, semakin baik. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mendoakan Sa'ad, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sa'ad, bisa saja atau barangkali umurmu dipanjangkan sehingga orang-orang mengambil manfaat darimu, di samping ada orang-orang yang merasa dirugikan karena dirimu.
Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur sahabatnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Padahal beliau sudah gelisah. Beliau sudah gelisah kalau ditinggalkan sahabat-sahabatnya, tetap di kota Mekah. Padahal beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Dihibur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barangkali ya umurmu dipanjangkan sehingga manusia, orang-orang bisa mengambil manfaat darimu. Di sisi lain ada orang-orang yang merasa dirugikan karenamu. Dan kehidupan ini memang seperti ini. Ada orang-orang yang mungkin mengambil manfaat dari kita, dan juga mungkin ada orang-orang yang merasa dirugikan karena diri kita. Tapi apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda. Kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas ini berbeda dengan kondisi kita. Yang dimaksud ya, sehingga ada orang-orang yang mengambil manfaat darimu, dan di sisi lain ada orang-orang yang merasa dirugikan karenamu. Karena Mu'adz ini ternyata memang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakitnya ini sembuh. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama setelah sakitnya ini beliau dikaruniai banyak anak. Sebelumnya hanya satu orang. Ada yang menyebutkan beliau setelah sakitnya ini dikaruniai 17 putra dan 12 putri. Ya. Istrinya satu katanya. Wah, kalau itu nggak tahu nih Pak saya. Istrinya berapa? Ya. Ya. Dan bahkan beliau sampai menaklukkan Irak. Dan kata para ulama, disinilah ternyata benar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat ini banyak memberikan manfaat kepada manusia. Manusia pada waktu itu banyak yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala karenanya. Adapun di sisi lain ada orang yang merasa dirugikan, mereka adalah orang-orang kafir, kata para ulama. Karena Mu'adz memerangi mereka. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, sempurnakanlah untuk sahabatku hijrah mereka. Ya, maksudnya di sini jadikanlah para sahabatku ini, yaitu sahabat Nabi ini, hijrahnya sempurna, tidak menjadikan mereka kembali ke kota Mekah. Walaupun misalkan mereka berkunjung ke kota Mekah, tapi mereka tetap kembali ke kota Madinah atau keluar dari kota Madinah dan Mekah untuk jihad fisabilillah atau berdakwah. Wala tarudduhum ala aqabihim, dan jangan kembalikan mereka ke belakang. Ada yang menyebutkan di sini maksudnya jangan kembalikan mereka untuk murtad, kembali kepada agama penyembahan berhala. Lakinil ba'isu Sa'ad bin Khawlah, akan tetapi kasihan Sa'ad bin Khawlah. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangkan dirinya itu ya meninggal di Mekah. Kenapa Sa'ad bin Khawlah ini dikatakan kasihan? Dan para ulama juga menyebutkan bahwa perkataan akan tetapi kasihan Sa'ad bin Khawlah ya, ini adalah mudrot. Apa itu mudrot? Yaitu tambahan yang bukan merupakan lafadz dari hadis, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan ini adalah perkataan Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada yang mengatakan perkataan perawi yang lainnya. Akan tetapi kasihan Sa'ad bin Khawlah. Kenapa kasihan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangkan
Sa'ad bin Khawlah ini meninggal di Mekah. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan perkataan ini, kasihan Sa'ad bin Khawlah. Ada yang mengatakan bahwa Sa'ad ini masuk Islam tapi tidak ikut hijrah hijrah, ya. Maka kasihannya ini karena dia tidak ikut hijrah sehingga apa? Meninggal di Mekah. Ada yang mengatakan dia ikut hijrah, bahkan ikut perang Badar, kemudian kembali ke kota Mekah dan meninggal di sana. Meninggal di sana, di mana seharusnya orang yang sudah hijrah itu tidak boleh kembali lagi ke negeri asalnya, kecuali memang jika diperintahkan oleh syariat. Ada juga yang mengatakan, ya, waqilah hajara ilal Habasyah, ya. Ada yang mengatakan beliau hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah, ikut perang Badar dan perang-perang yang lainnya, tapi meninggal di Mekah ketika haji wada. Ketika haji wada. Ya. Intinya dikatakan kasihan di sini karena Sa'ad bin Khawlah ini, ya, terluput dari pahala yang sempurna, ya, terluput dari pahala hijrahnya yang sempurna. Oleh karena itu Nabi SAW di sini mendoakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, sempurnakanlah untuk sahabatku hijrah mereka. Maksudnya sempurnakanlah pahalanya. Ya. Sempurnakanlah pahalanya. Akan tetapi Sa'ad bin Khawlah ini terluput. Naam. Dan inilah hadis yang keenam, yang intinya di sini ada pelajaran dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sedekah maupun segala amal kebaikan harus diiringi dengan niat yang lurus, dikerjakan dengan ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang itu bisa mendapatkan derajat dan ketinggian yang semakin bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan dulu satu hadis saja ya Pak ya. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah jelas Pak ya. Mudah-mudahan ya, walaupun pelan-pelan gini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.